Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengertian beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Musyid Mumtaz. Nama saya Syakira Indriana Ila. Nama saya Danti Sahla. Nama saya Hasna Syara. Nama saya Amanda Nurul Syifa. Nama saya Ivan Aditya Ridwan. Nama saya Galih Jirgian. Nama saya Zakiana Sokariana. Beriman kepada malaikat berarti meyakini dengan sepenuh hati, membenarkan dengan ucapan, dan membuktikan dengan perilaku keseharian akan adanya para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu taat dan patuh melaksanakan apa yang diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya yang selalu taat dan patuh melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya. Mereka tidak memiliki nafsu sehingga tidak membutuhkan makan dan minum, serta tidak merasakan lelah dan kantuk dalam merasakan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberadaan malaikat yang bersifat gaib atau tidak nampak terlihat oleh mata dan tidak dapat diraba oleh kedua tangan merupakan sebuah tantangan dan ujian keimanan bagi kita. Sejauh mana keimanan kita terhadap hal-hal gaib yang diberitakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an. Surah Al-Baqarah ayat 2-3. Ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa salah satu tanda orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Percaya kepada malaikat-malaikat Allah adalah termasuk salah satu rukun iman. Dan apabila kita tidak melaksanakan rukun iman tersebut, maka kita tidak bisa disebut seorang yang beriman. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 136. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalalam ba'ida, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, Rasul-Rasulnya, dan kepada kitab yang telah diturunkan kepada Rasulnya, serta kepada kitab-kitab sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, Rasul-Rasulnya, kitab-kitabnya, dan hari kemudian, maka orang tersebut telah tersesat sangat jauh. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Malaikat Jibril sering juga disebut dengan sebutan Ruhul Quds, roh yang suci, atau Ruhul Amin, roh yang terpercaya. Tugas malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu Allah SWT kepada para nabi dan rasul. Hal ini dijelaskan oleh Allah SWT pada firman-Nya, yaitu pada Quran surat Al-Nahl 16:102. Malaikat Mikail bertugas membagikan rezeki kepada seluruh alam, tidak hanya untuk manusia, tetapi juga untuk hewan dan tumbuhan. Semua rezeki yang Allah SWT siapkan dibagikan melalui perantara malaikat Mikail dan anak buahnya. Termasuk dalam hal ini adalah tugas menurunkan hujan, menggerakkan angin dan awan. Malaikat Israfil bertugas meniup trompet sangkakala yang menjadi pertanda bahwa kiamat akan segera tiba. Ketika trompet ditiup, tibalah kiamat dan rusaklah seluruh alam semesta. Planet-planet saling bertabrakan, meteor saling berjatuhan, dan air bak naik ke daratan, serta tidak ada satupun manusia yang tersisa. Tidak juga satupun tempat di dunia yang selamat dari kehancuran. Seluruh makhluk di dunia ini hancur dan binasa. Di saat tiupan trompet berikutnya diperdengarkan, terjadilah hari kebangkitan. Semua makhluk akan bangkit, termasuk jin dan manusia yang memikul pertanggungjawaban atas semua amal yang telah dilakukan. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam surat Yasin ayat 51. Malaikat Israel. Malaikat Israel bertugas mencabut setiap nyawa makhluknya. Tidak ada satupun manusia yang dapat lari dari kematiannya di saat ajal telah menghampirinya. Orang yang dicabut nyawanya dalam keadaan baik maupun jelek, malaikat menyebutnya dengan baik dan menyuruhnya untuk masuk surga. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Malaikat Munkar dan Nakir adalah dua malaikat yang diberi tugas oleh Allah untuk menanyai setiap manusia ketika masuk di alam kubur. Hal ini dijelaskan oleh Rasul dalam sabda pada hadis
Riwayat Al-Bukhari 1252. Malaikat Raqib dan Atid. Malaikat Raqib dan Atid adalah dua malaikat yang diberi tugas oleh Allah untuk mencatat amal baik dan buruk manusia. Setiap amal baik yang dicatat oleh malaikat Raqib, sedangkan amal buruk akan dicatat oleh malaikat Atid, sehingga tidak ada satupun amal yang terlepas dari panutan kedua malaikat ini. Semua amal manusia akan dipertanggungjawabkan di hari perhitungan amal satu hari nanti. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya dalam surat Qaf ayat 17 sampai 18. Malaikat Malik. Malaikat Malik diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga neraka. Malaikat Malik adalah pimpinan kelompok dari malaikat Zabaniyah, yaitu para malaikat yang bertugas menyiksa para penghuni neraka. Menurut sebagai pendapat, malaikat Zabaniyah ini berjumlah 19 malaikat. Malaikat Malik adalah pimpinannya, sehingga tidak jarang malaikat Malik ini dikenal dengan sebutan malaikat Zabaniyah. Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan adalah malaikat yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga surga yang penuh dengan kenikmatan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.